ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, bahwasannya ayat tersebut menurut sebagian ahli tafsir turun berkaitan dengan ajakan asyrafu Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengusir sebagian sahabat seperti Bilal, Ammar ibnu Yasir, Suhaib, Khabbab ibnu Arat, Abdullah ibnu Mas'ud, dan juga Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Namun pendapat yang rajih bahwasannya ayat tersebut sababun nuzulnya dhaif. Namun yang sahih adalah sababun nuzul yang disebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang sababun nuzul ayat Al-An'am 52 tersebut. Kita masuk keterangan dari Syekh Adil ketika beliau menjelaskan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Qauluhu rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari itu sebagian orang-orang zalim menggigit tangannya. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat orang-orang zalim dia mengatakan, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul tersebut, mengikuti petunjuk Rasul tersebut, mengikuti bimbingan dia. Ya wailata, duhai celakanya aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Sungguh si fulan telah menyesatkanku dari mengingat Allah Azza wa Jalla setelah datang
peringatan tersebut kepadaku, setelah datang ilmu kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Yang namanya syaitan itu biasa menggembosi umat manusia. Qala Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di fi tafsirihi, tafsir As-Sa'di namanya apa? Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ini namanya tafsir Sa'di. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu bisyirkihi wa kufrihi wa takdzibihi lirrusul. Pada hari itu nanti, di hari kiamat, orang-orang zalim menggigit tangannya dengan sebab kesyirikan yang ada pada mereka, dengan sebab kekufuran, dengan sebab mendustakan para rasul tersebut. Ala yadaihi ta'assufan wa tahassuran wa haznan wa asafan. Menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, kesedihan. Ya. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Sehingga dia mengatakan, duhai kiranya aku menjadikan rasul tersebut orang yang aku ikuti. Ay tariqan bil imani bihi wa tasdiqan wa ittiba'ihi. Maknanya, dia menjadikan rasul tersebut dengan cara dia imani, wa tasdiquhu bittiba'ihi wa ittiba'ihi, dia benarkan, dia ikuti. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan. Sehingga dia mengatakan, duhai celakanya aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan, wa huwa syaitan al-insi wal jin. Fulan itu syaitan dari kalangan insi dan jin. Ya. Tidak menjadikan orang tertentu diikuti yang menyimpangkan dia dari jalan yang benar. Nyesal. Kapan nyesalnya tadi? Ya, setelah di hari kiamat. Coba kalau dia pilih teman yang baik, dia berguru kepada guru yang baik, dia cari orang-orang yang dekat dengan dia adalah orang-orang soleh, tapi dia memilih orang-orang yang bisa memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang talibul ilmi, seorang santri, sangat-sangat dianjurkan memilih teman-teman yang baik. Jangan antum mengikuti teman-teman yang ngajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti teman-teman yang ingin mengajak antum kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilan ay habiban musafiyan adaitu ansahan nas li wa abarrahum bi wa arfaqahum bi wa walaitu a'da aduwin li alladhi lam tufidni wilayatuhu illa syaqa wal khasar wal khizyu wal bawar. Makna ayat ini, khalilan itu maknanya apa? Habiban musafiyan. Ya, habib, kekasih, teman dekat. Maknanya apa? Ada itu ansahan nasli. Makna ayat ini, aku telah memusuhi orang yang sangat-sangat menasihatiku. Abarhum bi, aku telah memusuhi orang yang paling baik terhadapku. Wa arfaqhum bi, orang yang paling lunak, paling lembut, paling santun, paling kalem terhadap aku, kumusuhi. Justru sebaliknya, wa walaitu a'da aduwin li, aku berloyalitas kepada musuh yang paling besar bagiku. Alladzi lam tufidni, yaitu musuh yang tidak bisa memberikan faedah bagiku. Alladzi lam tufidni wilayatuhu illa syaqa wal khasar wal khizyu wal bawar. Itu musuh yang tidak memberikan faedah kepadaku tatkala aku berloyalitas dengan dia, melainkan kesengsaraan, kerugian, kehinaan dan musibah. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ini Khalil yang teman dekatku ini tadi
telah menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ambilin air nanti. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkanku setelah datang peringatan kepadaku. Haitsu zuyyina lahu ma huwa 'alaihi min ad-dhalal bi khada'ihi wa taswilihi. Maknanya zuyyina lahu, ya, dibuat indah kepada dia sesuatu yang berada pada orang tersebut berupa kesesatan dengan cara penipuan, ya. Memang seperti itulah ya kawan, ya. Antum sebagai santri sering ustadz nasihati antum, gurunya antum udah sholat tepat waktu, belajar, tapi antum tidak pedulikan. Antum lebih pilih misalkan kadang nongkrong di warung sama teman-teman, ya enggak? Padahal itu yang menyesatkan antum. Antum tidak mau sholat berjamaah, ustadz bilang udah antum bangun sholat subuh belajar, antum tidak mau sama sekali. Teman antum yang ngajak nongkrong, antum yang itu yang antum dahulukan, yang antum seneng. Bahkan ini adalah orang-orang yang akan menyesatkan antum sebenarnya, akan menarik antum, akan menyimpangkan antum dari jalan yang lurus. Yang ini yang antum cari, yang antum sukai, yang antum seneng. Nah, orang-orang yang seperti ini para jamaah ya ikhwan ya tullabul alam, justru sebaliknya akan memalingkan antum dari jalan yang lurus, akan menyimpangkan antum dari al-haq. Syaitan itu indah, dibuat indah, ya. Lu salah sholat berjamaah, tidurlah Faiz, tidur, ya enggak? Ada azan, enggak turun, dibangunkan, enggak mau. Nanti antum nyesal di hari kemudian. Makanya sering anak katakan sama antum ya ikhwan ya tullah wal ilm. Antum jangan dikira, udahlah kalau aku ini barusan WA. Ya, barusan WA. Santri yang dulu pernah dikeluarkan di sini, diusir pindah ke pondok lain, bapaknya barusan WA. Ustadz di rumah nih main game, Ustadz main HP katanya. Antum kira dengan keluarnya antum dari pondok ini tadi, antum mau pindah ke pondok lain bisa merubah antum? Ingat kata Salman Al-Farisi, innal ardo la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'u a'malahu. Ya enggak? Suatu wilayah tidak akan bisa bersihkan antum, yang bisa bersihkan antum amalannya antum sendiri. Kalau antum mau berubah, berubah. Kalau antum ingin baik, baik. Antum sudah berada di lingkungan baik, pondok pesantren. Semua pondok pesantren itu bagus. Tapi kalau dirinya antum sendiri yang tidak ingin merubah diri antum, maka dimanapun antum berada tidak akan berubah para jamaah. Butuh antum sabar, duduk bersama teman-teman yang baik, sama-sama untuk melangkah untuk ibadah, sama-sama untuk belajar, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di sebagian wilayah, ya, seperti Gaza, Palestina, apa mereka bisa belajar bersama mondok mereka? Tidak bisa. Mereka hidup di tengah-tengah dentuman rudal, mereka hidup di tengah-tengah bisingnya suara peluru, hidup dalam jajahan orang-orang Yahudi, makan susah, minum susah, air tak ada. Antum hidup dengan ketenangan, hidup dengan kenyamanan. Antum bisa belajar, antum bisa thalabul ilmi syar'i. Nikmat bukan? Nikmat aman adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat waktu luang adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Manfaatkan nikmat tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Summa qala syekhuna rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muqbil mengatakan, wa fis sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathal sahibil miski wa kiril haddad la ya'damuka ay yu'dimuka min sahibil miski imma tashtari au tajidu rihahu
Wakirul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman duduk yang saleh, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti permisalan orang yang membawa parfum misik dan ibarat permisalan tukang pandai besi. Orang yang bawa parfum misik tersebut tidak akan terluputkan bagimu dari orang tersebut. Bisa jadi engkau membelinya atau engkau minimal dapat bau wangi. Ada orang bawa parfum, bisa jadi antum beli parfum dari dia, atau bisa jadi antum dikasihnya sama dia, atau minimalnya apa? Dapat harumnya. Wakirul haddad yuhriku badanak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithatan. Sedangkan pandai besi tadi, tukang las atau tukang api yang buat pedang, buat golok dan semisalnya, bisa jadi api tersebut bisa membakar badanmu, atau minimalnya engkau akan mendapati bau busuk, bau arang, bau gosong. Enak nggak bau asap itu? Nggak enak. Itu permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk. Kalau antum temannya punya teman yang baik, seneng nggak antum punya teman yang baik? Hah? Seneng. Kalau teman yang buruk ngajak antum maksiat, ngajak antum ngerokok, ngajak antum tidak sholat, ngajak antum minum-minuman, mabuk-mabukan, ngajak antum mencuri, mau antum seperti itu? Seorang santri yang berakal tidak akan mau seperti itu ya ikhwan, ya thullabul ilm. Santri yang otaknya ditaruh di kepala, dia nggak akan mau di situ. Kecuali santri yang otaknya taruh di, bukan di dengkul, masih mending di dengkul, jempol kaki. Serius. Ya, coba antum bayangkan di masjid, ya, teman-teman ngajak sholat, teman-teman ngajak ibadah, ngajak belajar, dia pilihnya nongkrong di warung. Ya enggak? Cuman urusan main HP, main game, apa untungnya sih? Cuma main HP, main game, untungnya tuh apa? Kalau antum main sepak bola, antum akan jadi atlet. Ada atlet main game? Ada apa enggak? Ada Azka? Ada atlet main itu apa? Yang di HP itu? Ada enggak? Enggak ada. Adanya atlet bola, atlet sepak bola, voli, bola kaki, karate. Atlet game enggak ada. Itu goblok buyan kalau bahasa Palembang. Ninggalkan thalabul ilmi, ninggalkan ibadah, rela diusir dari pondok pesantren untuk apa? Nongkrong sama anak-anak seperti itu. Itu masa depan suram. Orang yang sekolah, orang yang belajar, masa depannya saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak sekolah. Iya apa enggak? Iya enggak? Marvin. Yang sekolah, yang rajin, itu pun masih yang banyak melarat. Iya apa enggak? Dunianya. Apalagi yang tidak sekolah, katanya orang. Iya apa enggak? Orang yang belajar agama, orang yang taat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang sama sekali maksiat, sholat enggak, nongkrong, tendang malaikat langsung dibawa ke neraka nanti. Ya apa enggak? Nah itu tadi antum. Dulu ada santri kita ini, azan zuhur berkumandang. Anak bilang, pulang mau sholat apa enggak? Dia lebih memilih nongkrong di situ, enggak sholat. Anak bilang, udah pergilah, diusir, turunkan barang-barangnya, usir. Pindahlah ke pondok-pondok lain. Juga enggak lebih bagus ya ikhwan. Ya, antum sabar kan, sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirinya antum untuk duduk-duduk bersama teman-temannya antum, para penghafal Al-Qur'an, para thullabul ilm, duduk-duduk dengan ustaz, ada yang nasihati antum, ada yang negur antum. Aman apa tidak antum? Ana mau tanya sama antum, di pondok pesantren sudah antum setahun, berapa kali antum kelahi? Ada kelahi nggak antum, Marvin? Kalau sekolah umum, hah? Antum Marvin, sering antum ditabuk uang di sekolah? Hah? Di sini ada nggak yang nabuk? Nggak ada. Ya nggak? Antum SD pernah dicekeki baju cek ini,
dijulak ke kawan. Di sini ada enggak? Enggak ada. Kalau antum berpikir pondok pesantren itu enggak ada pembulian-pembulian, ya, enggak ada dibully. Yang macam-macam, ada yang bully, gulung tikar, tahu antum gulung tikar, gulung kasur, pulang sana. Tapi kalau antum di sekolah umum, antum dengar orang ngomong jorok, ya enggak? Ya enggak? Ngomong, ih anjing kau nih, ya enggak? Ya enggak, Marvin? Ya enggak, Arifin? Ya kan? Pernah enggak antum dikatai wong, oi kau nih, babi kau nih Pin? Ada enggak? Kalau di pondok pesantren ada enggak? Enggak ada. Antum dimuliakan, dihormati, ya apa enggak? Sabar di pondok pesantren. Ini enggak. Kadang kita enggak mau sabar, ya, enggak mau sabar. Padahal antum kadang makanan, ya mungkin ya, kadang makanan antum di pondok pesantren jauh lebih baik, ya enggak nih? Ya enggak? Kadang jauh lebih baik dibandingkan antum di luar. Cuman syaitan itu seperti itu. Zuyyina lahu ma huwa alaihi minadh dhalal. Syaitan dibuat indah, dibuat bagus oleh syaitan sesuatu kesesatan yang dia berada di atasnya. Tuh ada anjing hitam itu. Itu kalau di Yaman dulu ada anjing hitam dikejar sama anak-anak Yaman, dipukuli, dilempari batu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Qala Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, fa hadzal hadits mathalun darabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jalisis salih wal jalisis su. Permisalan yang disebutkan dalam hadis ini, ya, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk permisalan teman duduk yang bagus dan teman duduk yang buruk. Famatsalal jalisas salih bihamil miski. Rasul mempermisalkan teman duduk yang bagus ibarat orang yang bawa parfum. Ba'i al-utur, pedagang parfum, ya. Alladzi la takhibu min julusika indahu aw mururika bihi fa imma ayyu'tiyaka tiban wa imma an tashtariya minhu tiban. Tidak akan rugi bagimu tatkala duduk di sisi dia atau tatkala engkau melintas di samping dia. Bisa jadi dia memberimu parfum tadi, atau engkau beli dari dia parfum, ya. Kalau antum punya temen jualan parfum, bisa jadi antum dikasih semprotan, ya benar. Atau kalau antum ada duit beli, ya enggak. Fa illam yu'tika wa lam tashtari min. Kalaupun dia enggak ngasih antum parfum dan engkau juga enggak beli, minimalnya apa? Fatashammu minhu ar-raiha at-tayyibah. Minimalnya engkau akan mencium bau harum, ya benar. Kalau antum punya teman yang baik, ya enggak, bisa jadi dia nasihati antum, ya enggak, minimal antum akan terangkat posisinya. Lihat sebagian ikhwan ketika ada ustadz datang rebutan untuk mendekati ustadz. Kenapa? Putuan sama ustadz, ya Abu Zainu, ya. Kenapa? Karena minimal orang akan lihat, oh itu Abu Zainu ada putunya sama ustadz fulan, ya enggak? Oh itu orang bagus, itu Abu Zainu. Mana buktinya? Ini loh ada putunya sama ustadz fulan, ya benar? Seperti itu. Nah minimalnya engkau akan mencium bau harum di samping tukang parfum tadi, kalaupun tidak beli. Raihatal miski, mencium bau parfum misik. Fa anta la takhibu minal jalisis salih. Engkau tidak akan merugi duduk bersama teman-teman yang bagus, teman-teman yang baik. Fa imma ayyufidaka salahan wa ilman. Bisa jadi teman yang baik, teman yang bagus tersebut akan memberikan manfaat kepadamu dari sisi kesolehan dan ilmu yang dia miliki. Wa imma an tastafid min akhlaqihi fatakunu mithlahu.
Bisa jadi engkau mengambil faedah dari akhlaknya dia sehingga engkau sama seperti dia. Fayashabuka ma'ahu wa yu'thiru 'alaika bil khair was salah. Sehingga akhlak yang bagus tadi akan menarik dirimu. Wa yu'thiru 'alaika bil khair was salah, sehingga mempengaruhi pada dirimu kebaikan dan kesolehan yang ada. Itu kalau antum punya teman yang baik. Ya benar? Orang yang baik biasanya akan punya pengaruh terhadap temannya. Ya enggak? Antum punya teman yang baik, antum ikut juga menjadi baik. Temennya antum baca Al-Quran, antum ikut baca Al-Quran. Antum pernah enggak merasa antum baca Al-Quran gara-gara lihat temen? Iya enggak? Ya kan? Antum sholat sunnah gara-gara lihat temen. Itu antum tastafid min ibadati wa tastafid min af'alihi. Antum ngambil faedah dari ibadah dan perbuatannya dia. Wa imma an tastafid min julusika ma'hu as-sum'a at-tayyibah. Minimalnya tatkala engkau duduk bersama dia, engkau akan mendapatkan faedah as-sum'a at-tayyibah. Sum'a itu didengar baik gitu loh. Apa namanya? Ikut reputasinya ikut bagus gitu loh. Jadi terdengar baik. Siapa itu? Abu Zainu. Abu Zainu itu yang mana ya? Itu loh Abu Zainu itu yang di Darul Hadis belajarnya, taklimnya. Orang akan sudah ikut terangkat ya? Iya apa enggak? Ya kan? Seperti itu tadi. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung pada agama temannya, hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Fayushhad laka bil khair li julusika ma'as salihin. Sehingga engkau disaksikan sebagai orang yang baik tatkala engkau duduk bersama orang-orang yang salihin. Orang tidak kenal antum. Man Aba Zainu, man Wandi. Wandi tidak dikenal orang. Tapi tatkala orang tahu Wandi itu temannya Ustaz Abdurrahman, Wandi itu belajar di Darul Hadis, ada tausiqud dimni, ada tausiq dimni, ada perekomendasian yang tersirat di situ. Ya benda seperti itu ya ikhwan. Ada akhwat tanya, ini Wandi belajar di mana? Oh, Wandi belajar di Darul Hadis. Udah berarti santri. Ya enggak? Seperti itu. Nama antum itu terangkat, sum'ahnya antum thayyibah. Indaka Said, ini kemasyhuran, ketenaran, reputasi. Husnul Said. Fa idza jalasta al-ulama wa talabat al-ilm istafarta khairan katsiran min akhlaqihim wa tawjihatihim wa durusihim wa husni muamalatihim lak. Kalau engkau duduk dengan para ulama, duduk dengan para penuntut ilmu, engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, baik berupa akhlak mereka, bimbingan mereka, pelajaran-pelajaran mereka, bagaimana bagusnya muamalah mereka. Itulah yang antum akan dapatkan. Wa akhadta min ilmihim wa hadihim wa samtihim fala takhibu min julusika ma'hum. Sehingga engkau bisa mengambil ilmu, bimbingan mereka, akhlak mereka, tata keramanya, sopan santun, lalu engkau tidak akan merugi sama sekali tatkala duduk bersama mereka. Wa idza jalasta as-sayyi'in, kalau engkau duduk bersama orang-orang yang buruk, ahli syarr wal ijram, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, para penjahat, wal ma'asi wal fujur, ahlul maksiat, ahlul fujur, fa imma an tata'athara bihim wa yashabuka ila fujurihim wa ma'asihim. Bisa jadi engkau akan terpengaruh dengan mereka sehingga mereka menarik engkau kepada kemaksiatan, menarik engkau kepada kejahatan.
wa imma an tabqa ma'ahum fatuhsabu 'alaihim, atau minimalnya engkau tatkala duduk bersama mereka, berteman dengan mereka, engkau akan digolongkan bersama mereka. Li'annal qarin ilal muqarin yunsabu, dikarenakan seorang teman itu akan dinisbatkan kepada temannya. Fal bu'du an ahlil batil wal ma'asi wal asam waz zayg wal inhiraf wa minhu al bid'ah wal hizbiyah. Lidza qala syekhuna rahimahullah, maka menjauh dari ahlul batil, ahlul maksiat, orang-orang yang banyak dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan penyimpangan, di antaranya kebid'ahan dan hizbiyah, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya. Jelas? Wadih? Wadihun jiddan ya ikhwan. Ya. Pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengajak antum untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.